Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baiklah anak-anakku semuanya, bagaimana keadaannya? Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pelajaran yang keempat, yaitu masa kanak-kanak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Di masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, sebelumnya kita harus bernyanyi dulu. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Satu, satu, aku cinta Allah. Dua, dua, cinta Rasulullah. Tiga, tiga, sayang ibu ayah. 1, 2, 3, sayang semuanya. Oke, itu untuk penyemangat kita agar kita bisa lebih fresh, lebih senang lagi untuk belajar. Oke, langsung saja check it out. Ayo, amati dan ceritakan gambar ini. Ya, lihat. Bisa dilihat di bukunya, buku SKIMI kelas 3, bisa dibuka. Setelah itu ayo kita bertanya, siapa Rasulullah itu? Mengapa kita harus mencintai beliau? Kapan beliau lahir? Apa yang sedang dilakukan orang-orang pada gambar di atas? Mengapa mereka lakukan hal itu? Pernahkah kamu mendengar orang membaca selawat? Mengapa banyak orang yang suka membaca selawat? Marilah kita ikuti pelajaran tentang kelahiran dan masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Let's go. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW terdapat kejadian yang luar biasa, yaitu ada serombongan pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha atau gubernur kerajaan Habsyi di Yaman, hendak menghancurkan Ka'bah karena negeri Makkah semakin ramai dan bangsa Quraisy semakin terhormat dan setiap tahunnya selalu padat umat manusia untuk haji. Ini membuat Abraha iri dan Abraha berusaha membilangkan umat manusia agar tidak lagi ke Makkah. Abraha mendirikan gereja besar di San'a yang bernama Al-Qulas. Namun tak seorang pun mau datang ke gereja Al-Qulas itu. Abraha marah besar dan akhirnya mengerahkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Di dekat Makkah, pasukan bergajah merampas harta benda penduduk termasuk 100 ekor unta Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tidak menyangka kedatangan utusan Abraha supaya menghadap ke Abraha, yang pada akhirnya Abdul Muthalib meminta untanya untuk dikembalikan dan bersedia mengungsi bersama penduduk, dan Abdul Muthalib berdoa kepada Allah supaya Ka'bah diselamatkan. Keadaan kota Makkah sepi, tentara Abraha dengan leluasa masuk Makkah dan siap untuk menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut hingga tembus ke badan sampai mati. Peristiwa ini diabadikan dalam Quran surah Al-Fil ayat 1-5, Quran surah 100 ayat 105. Pasukan bergajah hancur lebur mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kegagalan pasukan gajah menghancurkan Ka'bah merupakan kabar gembira bagi kafir Quraisy. Kekalahan pasukan Abraha dalam menyerang Ka'bah sangat berarti bagi penduduk Makkah. Kaum Quraisy, para penjaga Ka'bah, mengartikan serangan itu sebagai pertanda bagi suatu peristiwa masa depan yang berhubungan dengan tempat ibadah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kehancuran dan kekalahan tentara gajah yang dipimpin Raja Abraha merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena peristiwa ini terjadi beberapa saat sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdul bin Abdul Muthalib. Ayah Nabi telah meninggal semenjak Nabi Muhammad SAW berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya, yaitu Aminah binti Wahab.
Abdullah meninggal dunia di kota Yastrib atau Madinah dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad dilahirkan dari keturunan yang terhormat. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib adalah seorang pemuka kaum Quraisy di Makkah yang paling disegani. Abdul Muthalib dipercaya masyarakat sebagai penjaga Ka'bah. Ia yang diberi hak untuk memegang kunci Ka'bah. Nama Muhammad adalah pemberian dari kakeknya. Abdul Muthalib Muhammad memiliki arti orang yang terpuji. Abdul Muthalib memberi nama Muhammad berharap agar cucunya menjadi orang yang terpuji di dunia maupun di akhirat. Ya, bisa kita lihat silsilah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita sudah mencapai slide yang terakhir. Semoga dari penjelasan tersebut kita mengerti bahwa bagaimana silsilah dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu berada di lindungan Allah dan selalu sehat walafiat. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.